Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gembur Bayu Waji dari SMK Telkom Purwokerto, kelas 11 RPL 1, ingin mempresentasikan tentang UML, Unified Modeling Language. Apa itu UML? Unified Modeling Language adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek atau OOP serta aplikasinya. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model, teknologi, dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang UML sudah mulai banyak digunakan oleh para praktisi OOP. UML merupakan dasar bagi perangkat desain berorientasi objek dari IBM. UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booth, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Namun demikian, UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. Penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Ini merupakan standar terbuka yang menjadikan sebagai bahasa pemodelan yang umum dalam industri, peranti lunak, dan pengembangan sistem. Fungsi UML untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum dibuat dengan interaction diagram. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas fungsionality dan stereotip. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Untuk menggambar representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat dengan use case dan actor. Jenis-jenis UML: use case diagram, class diagram, activity diagram, package diagram, sequence diagram, state machine diagram, communication diagram, composite struktur diagram, object diagram, timing diagram, component diagram, deployment diagram, interaction overview diagram. Keuntungan UML: uniformity. Pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan, memungkinkan merancang komponen antarmuka secara integrasi bersama perancangan perangkat lunak dan perancangan struktur data. Understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Reusability. Dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Use case diagram. Use case adalah kegiatan atau urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case juga digunakan untuk membentuk perilaku atau behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem yang ada. Diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Yang ditekankan pada diagram ini adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor, user atau sistem lainnya dengan sistem. Use case menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dari sudut pandang user. Komponen pembentuk use case. 1. Aktor. Aktor merupakan seseorang atau sesuatu seperti mesin atau perangkat yang berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat memberikan sebuah informasi, inputan kepada sistem atau keduanya menerima dan memberikan informasi pada sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case, akan tetapi tidak memiliki kontrol atas use case. Yang menyebabkan aktor berinteraksi dengan sistem. 1. Adanya arus informasi yang diterima maupun yang diinputkan ke dalam sistem. 2. Interaksi dengan seseorang atau satu pihak
yang mengelola sistem tersebut. 3. Sumber daya yang berasal dari luar yang digunakan oleh sistem. 4. Sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibangun. 2. Use case. Use case adalah gambaran fungsionality dari suatu sistem sehingga penggunaan sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan dan manfaat dari sistem yang akan dibangun. Use case diagram hanya digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem tersebut berjalan untuk pengguna, bukan berdasarkan dari alur maupun urutan kejadian proses suatu sistem dari pengguna sampai dengan tahap akhir, state diagram. Penentuan use case pada sistem. 1. Gambaran tugas dari sebuah aktor. 2. Sistem yang memberikan informasi balasan yang bernilai kepada aktor. Simbol use case diagram. Berikut adalah gambar-gambar simbol untuk use case diagram. 1. Ada aktor. 2. Dependensi. 3. Generalization. 4. Include. 5. Extend. 6. Association. 7. System. 8. Use case. 9. Collaboration. 10. Node. Komponen pembentuk use case. Menjelaskan fasilitas yang ada. Komunikasi dengan klien. Membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Contoh use case diagram sebagai berikut. Class diagram. Class diagram adalah sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kelas juga memiliki 3 area pokok atau utama yaitu nama, atribut, dan operasi. Nama berfungsi untuk memberi identitas pada sebuah kelas, atribut fungsinya adalah untuk memberi karakteristik pada data yang dimiliki suatu objek di dalam kelas, sedangkan operasi fungsinya adalah memberikan sebuah fungsi ke sebuah objek. Simbol pada kelas diagram. Ada kelas, antarmuka atau interface, association, asosiasi berarah, generalisasi, kebergantungan, agregasi. Fungsi kelas diagram. Memodelkan vokabulari dari suatu sistem, memodelkan distribusi responsibility, menggambarkan kolaborasi sederhana, memodelkan logical database skema. Contoh kelas diagram. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.